sama saya tidak percaya. Saya belajar. Ya. Siap. Oke. Itu silakan. Bunda Gembala, segala kuasa di Komal ini sudah kuberikan kepadamu. Di sini ada Pak Pendeta, mantan Pendeta Dance Buma dan Pendeta Robin Pardede. Silakan Uni, terserah mau diapain juga Rum ini. Ya, kita kasih kesempatan Pak Dance untuk memberikan kajian dulu. Boleh, ya. boleh. Beliau mantan seorang pendeta, tentu bisa jadi kita mendapatkan ilmu dari beliau. Baik. Buat teman-teman semua. Dan ini Pak Robin ini Kristen independen ya guys. Ini kalau Tetapi ini adalah firman yang dari Allah, ya, dalam bentuk rema. Misalnya Allah utus malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada Nabi. Nah, Nabi mendengar, itu rema. Setelah Nabi tulis, itu logos. Jadi pengertian firman menjadi manusia, sebetulnya ini adalah firman-Nya Allah, bukan Allahnya. Beda, ya. Beda, Allah sendiri, tetapi di sini firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sama saya tidak percaya. Saya belajar. Ya. siap. Oke. Itu silakan. Bunda Gembala, segala kuasa di Komal ini sudah kuberikan kepadamu. Di sini ada Pak Pendeta, mantan Pendeta Dance Buma dan Pendeta Robin Pardede. Silakan Uni, terserah mau diapain juga Rum ini. Ya, kita kasih kesempatan Pak Dance untuk memberikan kajian dulu. Boleh. Beliau mantan seorang pendeta, tentu bisa jadi kita mendapatkan ilmu dari beliau. Baik. Buat teman-teman semua. Dan ini Pak Robin ini Kristen independen ya guys. Ini kalau Dalam ini. Lanjut. aku udah Pak Dance. Ya. Oke. Izin ya saya menunjukkan, ya, ini saya memulai dari, ya,
kitab suci. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, mari kita melihat Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Namun saya mau tunjukkan ya, ini Bible ya. Bible yang diterbitkan oleh lembaga 2000. Nah, di sini ya kata Yesus tidak ada, cuman ada Isa Al-Masih. Ya, ini. Bisa kebaca di sana? Ya, kebaca. Buram ya? Kebaca. Isa Al-Masih. Jadi semua di sini muncul Isa, bukan Yesus. Tetapi kita lihat di sini ya, Lukas pasal 2 ayat 11. Oke, saya bacakan ya. Hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Al-Masih junjungan kita. Nah, di sini ada kata junjungan kita. Lalu diawali di sini seorang. Jadi kalau seorang bukan Tuhan, bukan. Nah, mari kita melihat ya. Kita bandingkan dengan kitab yang satu ini. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13. Iya. Kalian panggil aku guru dan tuan. Dan kalian memang benar. Ya, di sini ada kata Gemblur Pak Ya. Pendeta Dance, coba ini lagi di kamera HP-nya ditekan bisa. Coba. Ya, Tuhan itu kurios. Ya, benar-benar. Iya, sayang sekali soalnya buram ya. Aduh. Iya, masih tetap buram. Mungkin jaringan ya. Layar HP-nya nih kayak gini nih Pak Pendeta Dance, Iya, kayak gini nih. bentar ya. Tekan nih kayak gini. Atau yang ini, tapi ini kita masuk ke Yohanes pasal. Jangan gerak, jangan tunjukkan tangannya, langsung aja dibuka gini nih. Dibuka gini nih langsung. Coba. Nah ya tangannya lepas, tangannya lepas. Tadi udah jelas tadi sebetulnya. Coba. Nah, tuh kan jelas tuh. Tadi udah jelas. Nah, guru dan tuan. Nah, baru tuh jelas tuh. Iya. Lalu saya bandingkan juga dengan ini Yohanes pasal 4 ayat 19. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan. Salah. Bisa baca? Ya Tuan. bisa Pak Dance, tuan ya tuan. Ya. Tuan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, bayangkan kalau kata Tuhan ini dirubah Tuhan. Masa Tuhan sebagai nabi? Turun derajat ini. Oh, ada yang nanya tuh Pak Dance, ayat berapa katanya? Ini Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19 ya. Bible yang diterbitkan oleh yang paling terakhir. Oke. Nah, saya ingin mencoba menggali ya Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Ya, ini ada hubungan ini. Nah, di sini disebutkan kai ho logos sark egeneto. Nah, pengertian logos itu beda dengan rema. Kalau logos itu adalah tulisan, sedangkan rema lisan. Nah, ini bukanlah Allah itu sendiri, tetapi ini adalah firman yang dari Allah. Ya, dalam bentuk rema, misalnya Allah utus malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada Nabi
Nah, Nabi mendengar, itu rema. Setelah Nabi tulis, itu logos. Jadi, pengertian firman menjadi manusia, sebetulnya ini adalah firman-Nya Allah, bukan Allahnya. Beda, ya. Beda Allah sendiri, tetapi di sini firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Oke, sekarang kita melihat ya, pengertian menjadi dalam bahasa Yunani egeneto. Ya, kita klik strong number-nya, maka muncul di sini arise. Arise artinya nampak, muncul, be assembled yang dipasang. Maka ini memiliki pengertian bahwa firman itu nampak, firman itu muncul, firman itu diberikan kepada manusia. Nah, kalau dikatakan manusia itu adalah Yesus, betul Yesus penerima firman. Oke, sekarang kita gali ke dalam. Ya, ini masih Bible ya, Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kita langsung membacanya pada Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, kita baca di sini. Ini buram ya, tapi tidak apa-apa karena mungkin mobile saya ini bermasalah, tapi tidak apa-apa. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Nah, ternyata di sini Yesus menerima kemuliaan. Jelaskan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Yang diterimanya. Mungkin ngelek. Oh, dengar. Dengar, lanjut Pak Dance. Oke. Ya. Nah, kita melihat di sini. Kalau toh benar apa yang dikatakan oleh Oten itu, bahwa firman itu adalah Allah telah menjadi Yesus, dibantah oleh ayatnya yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Ternyata berdasarkan ya Yohanes pasal 1 ayat 14 ini, ya, Yesus menerima kemuliaan. Apa yang dia terima? Sekali lagi, Bible yang mengatakan bahwa Yesus menerima firman. Nah, kita melihat pada Yohanes pasal 17 ayat 8. Nah, inilah kebenarannya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-8. Bukti Yesus menerima firman. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Nah, di sini Yesus menerima firman. Nah, di sini dalam bahasa asli remata atau rema, ya, firman langsung yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menulis, itulah logos. Oke, kita melihat ya. Di saat mana Yesus menerima firman, kita langsung membaca pada Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-32. Oke, kita langsung.
Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Nah, ini ada hubungan dengan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Yesus dipenuhi Roh Kudus, ya, akal, kehendak, emosi Yesus digerakkan oleh Roh Kudus itu. Sehingga Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, keberadaan sebelum Abraham ada, yang ada itu adalah roh ciptaan Allah di dalam Yesus. Ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Keberadaan yang awal dan yang akhir adalah roh yang diutus oleh Allah yang menguasai Yesus itu sendiri. Ya, supaya kita itu diteguhkan, kita langsung ya memperlihatkan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat di sini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Nah, kita melihat, kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa Isa dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Jibril itu siapa? Jibril itu adalah malaikat. Nah, kita melihat, ya. Halo, masih mendengar suara saya? Jangan-jangan Masih aman. aman Pak Dance. Nah, kita melihat ya di sini. Yesus menerima firman sebetulnya ketika ya roh ya menguasai Yesus. Nah, kita dapat temukan pada ayatnya yang ke-32. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dia tinggal di atasnya. Nah, sekarang kalau kita ya turun ke bawah terus menerus sampai pada ayatnya yang paling terakhir, ini Yohanes pasal 1. Ayat yang paling terakhir di sini disebutkan. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Ternyata malaikat-malaikat Allah juga memenuhi Yesus. Di sini disebutkan malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Malaikat Allah bukan Allah, tetapi yang diutus oleh Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Yesus. Nah, kita comparekan ya apa yang disebutkan dalam kitab Ibrani. Siapakah malaikat itu? Ternyata malaikat itu adalah makhluk roh yang kudus. Ya, makhluk roh yang berasal dari Allah, yang diutus oleh Allah, adalah makhluk yang kudus. Oke, mari kita melihat. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-13 bagian A dan bagian 14. Kita melihat di sini. Ini kita baca pada ayat yang ke-13 bagian A dan ayat 14 keseluruhan. Ibrani pasal 1. Kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata? Lalu ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Ternyata malaikat juga itu disebut makhluk roh. Sekali lagi, makhluk roh yang diutus oleh Allah berarti dia makhluk yang kudus. Nah, apakah malaikat ini adalah ciptaan? Kita melihat pada
Mazmur 104 ayat 4. Mazmur 104 ayat 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat. Ternyata di sini malaikat adalah ciptaan Allah dalam bentuk makhluk roh. Nah, oke. Namun, ya, pembahasan saya awal bahwa Yesus penerima firman. Ya, firman itu datang oleh karena Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi berdasarkan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, supaya kita tidak meraba-raba atau kita diyakini hal ini, saya tunjukkan ayatnya. Nah, ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berarti Yesus adalah manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Bukankah pada Kisah pasal 2 ayat 4 orang percaya banyak yang dipenuhi Roh Kudus? Sama ternyata dengan Yesus. Kalau dia adalah Allah, kalau dia Tuhan, tidak perlu dia dipenuhi Roh Kudus. Dia memerintah sendiri. Tetapi Yesus berbicara pada Yohanes pasal 5 ayat 30, ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya sendiri. Apa yang diyakini berasal dari Dia yang mengutus Yesus. Artinya Yesus tidak bisa tanpa otoritas Allah. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Clear. Yesus adalah utusan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, baik mengampuni dosa, menyembuhkan sakit penyakit, dan berfirman, itu bukan berasal dari Yesus sendiri, tetapi itu berasal dari Tuhannya yang mengutus Yesus. Oke, lanjut. Uni Rifa. Ya, Nanya Mika, siapa kamu? Uni Koclok. Pak John, selamat malam Pak John. Selamat malam. Ada yang mau ditanggapi dengan pernyataan Pak Dance tadi? Ya dulu agamanya apa nih Kucluk? Dah Kristen tahu aku. Ya? Dari mana kamu tahu kalau dia Kristen? Kamu segereja? Kemarin dia diskusi sama aku, kabur dia. Oke, Pak Jonata, kalau Anda awam, Anda di sini boleh bertanya saja. Kalau Anda ingin mengangkat tema, Anda harus tunjukkan kapabilitasnya. Monggo. Dari bagus sih. Tapi mungkin penerjemahannya yang agak Mika suruh dia suaranya keraskan dulu. Agak dikuatkan dulu Pak, itu suaranya, karena suaranya agak lelet. Penjelasannya bagus, cuma pemahaman sama penafsirannya yang agak kurang sesuai dengan pemahaman orang agama Kristen gitu. Berarti Bibel Anda salah gitu. Bagaimana? Berarti Bibel Anda salah. Bukan Bibel salah, penafsirannya yang tidak Ya kan? pas.
cara Saya menafsirkannya. tidak menaksir. Dengar, saya tidak menaksir. Sance membaca tetapi yang saya tertulis. membacakannya. Saya Iya tidak sih. menaksir. Kalau Anda menganggap saya salah, berarti model Anda salah. Saya tidak menaksir, tetapi membacakan, lalu saya hubungkan dengan teks bahasa asli. Iya, memang nggak menafsir, tapi kalau menjelaskan arti ayat itu otomatis kan sudah masuk ke dalam pemahaman, cara memahami sama cara menafsirkan. Kalau ada penjelasannya gitu, karena Alkitab itu setiap ayat, setiap kitab dia tidak bisa dicopot sana, copot sini, copot sana. Memang Oke, silakan Anda bantah pakai ayat. Tolong pakai ayat. Iya, kalau saya memang ayatnya udah dibacakan tadi. Kayak Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu memang kalau pemahaman Kristen ini, saya menjelaskan pemahaman Kristen ya. Kalau pemahaman Kristen itu firman itu adalah hakikat Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu menurut pemahaman Kristen adalah bagaimana cara Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Karena di dalam keyakinan agama Kristen tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah atau Tuhan kalau bukan dia yang memperkenalkan dirinya. Jadi bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan diri? Yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita melihat Tuhan bukan wujud, tapi bagaimana Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu kita bisa melihat melalui Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan itu kita bisa melihat melalui Yesus Kristus. Bukan wujudnya, bukan, tapi kebagaimanaannya, yaitu Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mau makan semeja dengan kita, Tuhan yang mengampuni dosa kita. Seperti itu gambarannya adalah seperti apa Tuhan itu kita bisa mengenal melalui apa yang diajarkan Yesus. Dan Kristen dari seluruh kitab, baik perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi yang disebut anak. Gini Pak John ya. Apakah ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, Tuhan ini menghilangkan otoritasnya sebagai Tuhan? Tidak. Tidak. Apakah ketika Tuhan mengenalkan dirinya sebagai manusia, dia menghilangkan kekuasaannya sebagai Tuhan? Tidak. Silakan Bapak baca Yohanes 13 nomor 6. Yohanes 13 nomor 6. Ya. Yohanes 13 ayat 6. Yohanes 13 ayat 6 saya baca ya. Ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Yohanes 13 nomor 6 itu ya? Iya. Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Bentar, aku ambil HP dulu. Lagi. Sambil saya lanjutkan ya. Ya lanjut. Jadi cara Tuhan memperkenalkan diri yaitu tadi saya bilang melalui Yesus Kristus. Dan inti ajaran Kristen dari seluruh kitab, baik perjanjian lama yang diadopsi dari kitabnya orang Yahudi dan perjanjian baru yang merupakan tulisan-tulisan atau kesaksian-kesaksian para murid yang mencatat tentang Yesus, itu inti ajarannya itu hanya dua,
yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Nah, dan yang paling ditekankan dalam ajaran Yesus adalah mengasihi dan mengampuni. Itu saja kalau yang paling Yohanes 13 nomor 16. Salah saya. Karena begitu besar kasih Yohanes Allah itu ya. Bukan. Yohanes 13 nomor 16 coba baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan daripada yang mengutusnya. Nah, Yesus utusan bukan? Utusan. Nah, kata Yesus apa di sana? Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutus. Berarti di sini Yesus Tuhan menghilangkan label ketuhanannya menjadi utusan. Iya. Dia tidak sempurna. Di sini dia tidak sempurna. Turun ke dunia itu tidak membawa label Tuhannya. Kalau dia mengenalkan dirinya kepada manusia, dia adalah Tuhan, maka dia tidak akan mengurangi volume ketuhanannya di dalam tubuhnya. Paham nggak, Pak John? Bukan ia memperkenalkan dirinya dia sebagai Tuhan, dia memperkenalkan diri seperti apa Tuhan itu. Dia memperkenalkan seperti apa Tuhan itu. Ketika dia menjadi manusia, dia seutuhnya manusia. Ketika dia memperkenalkan diri seperti apa Tuhan itu, apakah dia menjadi seperti Tuhan? Tidak, dia manusia. Nah, berarti dia tidak gagal di sini mengenalkan dirinya. Kalau dia mengenalkan diri kepada manusia, dia adalah Tuhan, dia harus menjadi seperti Tuhan, bukan seperti manusia. Dia memperkenalkan bagaimana Tuhan itu. Dia menunjukkan Bagaimana? Dia mengenalkan bagaimana Tuhan itu. Bagaimana dia mengenalkan Tuhan itu membawa dirinya ke bumi? Iya, karena dia berbicara kepada manusia, makanya dia harus memakai wadah manusia. Itu kalau dikorelasikan dengan keyakinan agama Muslim. Ini saya nggak begitu paham agama Muslim. Cuma kan seperti contohnya begini, firman Tuhan atau kalamullah itu kan menjadi Quran. Wujudnya Quran itu buku, tapi isinya kan Tuhan. Kita kalau membaca Quran, kita yakin itu suara Tuhan secara esensi. Nah, ketika kita mendengarkan apa yang diperintahkan Yesus, sama saja kita mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kami tidak mentuhankan buku ini. Nah, Bapak mentuhankan manusia ini. Enggak. Bapak tidak mentuhankan Yesus. Secara manusia tidak. Secara manusia tidak. Yang Bapak tuhankan sekarang siapa? Bapak. Tapi saya kenal. Bapak. Saya tidak mungkin mengenal Bapak kalau tidak melalui Yesus. Ya berarti Bapak mentuhankan Bapak mentuhankan Allah Bapak karena melalui Yesus. Ya, karena dia yang menyatakannya. Ya berarti Bapak mengenal presiden melalui menteri, bukan mengenali presiden dengan presiden. Sama halnya Bapak mengenal Tuhan Bapak dengan nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Abraham diutus kepada umatnya, dia mengenalkan Tuhannya melalui dia. Jadi di sini sama, Yesus ini hanya utusan. Beda. Kalau dalam Muslim firman menjadi Quran, kalau dalam Kristen firman mengambil wadah manusia. Firman mengambil wadah menjadi manusia. Apa yang bisa diambil dari manfaat dari firman yang menjadi manusia ini? Apa yang dikatakan Yesus sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Quran sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Yesus berkata seperti ini, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Apakah Bapak menganggap Tuhan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan? Iya, dalam Kristen Allah itu Esa. Berarti Yesus bukan Tuhan.
Dia firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya, apakah dia Tuhan atau bukan? Kalau dalam waktu Yesus bukan Tuhan, tapi apa yang dikatakan Yesus sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ya sama, nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad pun begitu juga, Pak. Nabi Abraham begitu juga, Musa begitu juga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang disampaikan kepada manusia. Bedanya begini, kalau Nabi Muhammad, Nabi Musa mereka menerima wahyu. Kalau Yesus wahyu itu menjadi manusia. Apa yang kusampaikan ini bukanlah dariku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Iya, itu kan mempertegas bahwa apa yang dikatakan dia itu selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan. Iya, sama begitu juga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu. Yohanes 7 nomor 16, yang kuajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran yang mengutus aku. Yohanes 6 nomor 38, sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa kehendak Bapa ini? Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Coba Bapak baca Yohanes 3 nomor 34. Semuanya itu kan Yohanes 3 pasal 34 ya. Yohanes 3 pasal Yohanes 3 nomor 34. Iya, sabar Yohanes ya. 3 nomor 34 ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, apakah penyampai firman ini bisa dijadikan Tuhan? Tidak. Penyampai firman tidak bisa Tidak. dijadikan Tuhan. Nah, Tapi kalau penyampai untuk firman, oke. Penyampai firman tidak bisa dijadikan Tuhan, oke? Nah, Yesus mengaku dia sebagai penyampai firman atau Tuhan? penyampai firman, utusan. Nah, kenapa? Oke, mantap, jujur. Ini suka, ini Pak John suka penyampai firman dan utusan. Nah, kenapa banyak orang-orang Kristen masih mempertuhankan utusan ini, sementara Yesus sendiri mengatakan dirinya hanya penyampai firman, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan jelas di Yohanes 17 nomor 3 disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, betul. Nah, kalau kita mau dapat hidup yang kekal, kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. nah, Tuhan utus. Berarti Bapak sepakat bahwa Yesus bukan Tuhan? Sinkron dengan Yohanes 3 ayat 16 kalau nggak salah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, di sini jelas bahwa Yesus bukan Tuhan, betul? Sebagai manusia dia bukan Tuhan, tapi apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang dikatakan Tuhan. Oke. Ketika Yesus ini jadi Tuhan kapan? Yesus tidak pernah jadi Tuhan, tapi dia firman Tuhan itu melekat pada dirinya. Seperti kayak firman Tuhan melekat sama Quran. Quran tidak pernah menjadi Tuhan, tapi firman Tuhan melekat dalam Quran. Oke, berarti Bapak tidak mentuhankan Yesus. Iya, Tuhan saya memang Allah Bapa, tapi saya mengenal Dia Bukan melalui Yesus. Bukan. Oke, sekarang gini. Bapak mengenal Presiden Prabowo dari menterinya. Apakah menterinya ini presiden? Bukan. Bukan. Bapak mengenal Allah Bapa sebagai Tuhan dari Yesus. Apakah Yesus ini adalah Tuhan? Secara manusia bukan. Nah, kapan Yesus ini jadi Tuhannya? Dia manusia hidupnya, dia terangkat ke surga jadi manusia, dia lahir jadi manusia. Kapan Yesus ini tidak manusianya? Ketika bisa Bapak mentuhankan dia. Begini, dalam pemahaman iman Kristen,
Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang roh dan Allah yang berfirman. Jadi roh itu sudah ada sebelum dunia ada. Dan Allah yang berfirman itu, firman Tuhan itu juga sudah melekat dalam diri Allah sebelum dunia ini ada. Firman tidak diciptakan karena firman sudah melekat dalam hakikat Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Tidak mungkin firman diciptakan. Dengan firman apa Tuhan menciptakan firman? Kalau firman itu diciptakan. Jadi terus masih Silakan dulu. Oke, silakan Bapak buka Kejadian 1 nomor 13. Kejadian 1 nomor 13. Kejadian 1 nomor 3. Kejadian 1 nomor 3 ya. Kejadian 1 nomor 3. Oke. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, apakah ini termasuk bagian dari firman yang sama dengan Yesus? Berfirmanlah Allah itu perkataan Allah. Perkataan. Jadi, Allah berkata atau berfirman, maka terang itu jadi, begitu. Jadi dalam Kristen itu firman itu bisa berarti perkataan, tetapi firman itu sendiri bisa berarti esensi dalam diri Allah, begitu. Berarti di dalam diri Allah ada dua, perkataan satu, bukan perkataan satu, firman itu. Dalam diri Allah ada dua, firman dan roh. Izin saya masuk ya. Izin saya masuk. Lanjut Pak Ini Nate. ya. Firman itu yang langsung dari Allah itu dalam bentuk rema. Misalnya Allah mengutus malaikat menyampaikan firman kepada Nabi. Itu esensinya bisa Allah. Tetapi firman itu ditulis oleh para nabi, itu disebut logos. Nah, ini beda dengan rema. Nah, sekarang saya bawa pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, sebentar saya balikkan ini. Nah, ini. Maaf ya, ini buram, tapi tidak apa-apa, saya bacakan langsung. En hologos. Nah, mari kita melihat. Kalau Anda buka Google lalu Anda tulis perbedaan logos dengan rema, maka Anda akan menemukan logos adalah tulisan, rema adalah lisan. Nah, ini ya bukan Allah berfirman, tetapi ini firman ditulis oleh para penulis, sehingga itu disebut logos. Oke, kita lanjut di sini. Kai hologos en prostonteon. Lagi-lagi ini logos. Logos ini adalah tulisan. Nah, ini memiliki makna bahwa logos ini berasal dari Allah, dan mereka yang menyimpan logos, mereka yang menyampaikan firman ini ya dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya logos ini bersama-sama dengan Allah. Nah, mari kita melihat yang di sini. Boleh Anda buka Bible Anda ya, lalu Anda bandingkan yang paling terakhir, kalimat yang paling terakhir ya. Boleh buka Bible Anda? Silakan Anda baca, ada kata ya, firman adalah Allah. Coba Anda baca. Buka, firman adalah Allah. Apakah benar itu firman adalah Allah? Sedangkan di sini Theos en hologos. Tuhan adalah ilmu. Karena logos ini selain tulisan ilmu.
Jadi kalau terjemahan lain, logosnya di sini, teosnya di sini, sehingga diterjemahkan firman adalah Allah. Tetapi pada dasarnya teosnya ada di sini, lalu logosnya di akhir. Sedangkan dalam terjemahan lain, teosnya di akhir. Nah, ini memiliki pengertian. Coba lihat sini. Theos and hologos. Yang diterjemahkan Tuhan adalah firman atau tulisan atau ilmu. Bukan firman adalah Allah. Bisa baca ini? Bisa. Ini. Jadi maksudnya terjemahan lembaga Alkitab di bagian akhir firman itu adalah Allah, balik begitu. Itu bukan begitu terjemahannya. Yang terjemahannya itu Tuhan adalah firman atau Tuhan adalah ilmu. Itu terjemahan yang benar berdasarkan bahasa Yunani. Bukan firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah berarti teosnya di akhir ini. Itulah sebabnya terjemahannya terbalik. Iya, terjemahan Yunani terbalik juga ada. Ya, jadi ini diterjemahkan Tuhan adalah firman, Tuhan adalah ilmu, Tuhan adalah tulisan, bukan firman adalah Allah. Nah, ketika kita sebutkan firman adalah Allah, nah, akan memiliki makna yang keliru. Kenapa? Firman berbeda dengan Allah. Kalau Allah lah Allah, yang diberikan kepada Yesus itu firman dari Allah, bukan Allah sendiri. Yang diberikan kepada Yesus itu firman dari Yesus, bukan Allah menjadi Yesus. Iya. Oke, silakan Tante Mika. Lanjut. Saya selingan. Ya, itu berarti Bang John ini ya sepakat bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Dia firman Tuhan. Dia firman Tuhan, dia bukan Tuhan. Tetapi Firman mengenali Tuhan melalui Yesus. Ya. Jadi Ya, dalam Pak. agama Kristen, kitab suci itu yang firman Tuhan itu Yesus. Jadi kalau kitab suci orang Kristen itu adalah satu-satunya catatan yang benar tentang sang kebenaran. Sang kebenaran itu Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berkata, berarti firman berfirman. Ketika Yesus berkata, makanya tadi saya bilang firman itu esensi Allah, tapi kalau dalam bahasa Yunani juga bisa artinya ilmu, seperti Bapak yang tadi bilang toh, esensi pikiran, bisa juga perkataan. Jadi ketika Yesus esensinya sebagai firman, dia mengucapkan firman juga, tapi dalam arti perkataan, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, begitu. Mengerti maksud saya? Maksud saya itu Allah itu disebut juga firman, ketika Yesus mengucapkan juga disebut firman. Jadi artinya firman esensi Allah ini mengatakan perkataan. Itu dalam bahasa Yunani juga sama-sama logos. Begitu. Jadi bentar ya, kita sapa dulu. Lanjut Pak. Oh, Lupina Islam Kristen. Saya Kristiani. Eldon Sid Kristen Islam atau Kristen? Eldon Kristen. Makanya Kristen. Oke, silakan Alden mau ditanggapi. saya tambahkan dulu. Makanya kenapa orang Kristen menyebut Yesus Tuhan. Lanjut aja dulu dengan saudara kami. Kenapa orang Kristen menyebut Yesus, banyak yang menyebut Yesus Tuhan dan menganggap Yesus Tuhan? Karena mereka memahami esensi Yesus Kristus adalah firman. Dan banyak perkataan Yesus yang memang seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, aku sudah ada sebelum Abraham ada.
Kalau segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku, Dia mengampuni dosa. Karena dalam pemahaman agama Yahudi, itu yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Karena kekristenan sendiri tidak bisa terlepas dari agama Yahudi yang memiliki Tuhan yang esa. Seperti Ulangan 6 ayat 4 berkata, Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan Yesus pun, kalau kita mau berbicara, dia bukan agama Kristen, dia agama Yahudi. Dia orang Yahudi yang taat di bawah hukum Taurat, yang tidak bercacat, tidak Betul. Betul. Namanya pun Yahudi, Yeshua HaMashiach. Tinggal lahirnya pun di Yahudi, besarnya pun di Israel. Jadi dia memang orang Yahudi, tapi kemudian Yesus itu tidak pernah membawa agama. Dia hanya membawa kabar baik yang orang-orang kadang menyebutnya Injil, Evangelion. Dia hanya membawa kabar baik, membawa keselamatan dan mengajarkan ajaran Allah, yaitu mengasihi dan mengampuni. Itu yang paling Yesus tekankan. Makanya sepanjang hidupnya dia selalu mengasihi dan mengampuni. Dan Nah, kenapa? Ya, kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus juga? ya tadi aku bilang begini Pak, beberapa orang Kristen mentuhankan Yesus karena dasarnya itu, esensinya adalah firman. Yesus itu kan tadi di Yohanes 1:14 itu kan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dia itu kebenaran. Iya, Oke. Alasan utama dari orang Kristen ini mentuhankan Yesus apa? Alasan utamanya? Dia adalah firman itu, firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia. Bukan gara-gara penyalipan. Bukan. Ya karena penyalipan itu kan bagian daripada rencana Tuhan, begitu loh. Karena perbuatan dosa kita. Jadi Berarti ketika kalian menyembah, ketika kalian Bapak menyembah, bertakwa kepada Bapa, apakah juga kepada Yesus? Iya. itu melekat otomatis itu. Tidak mungkin orang percaya kepada Allah Bapa kalau tidak percaya kepada Yesus. Kepada Yesus. Karena itu Yesus Kristus. Begitu. Sang kebenaran itu kan Yesus Kristus yang seperti tadi dibilang toh, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mereka mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Berarti perkataan Paulus cukup satu Tuhan saja yaitu Yesus dan satu Allah aja yaitu adalah Bapa di surga, itu salah. Itu dia mengerti teorinya Paulus itu. Enggak, kan di situ ya Paulus berkata hanya cukup satu bagimu yaitu satu Tuhan aja yaitu Yesus Kristus dan satu Allah saja yaitu Bapa. Nah, sementara Bapak mengatakan bahwa Bapa lah yang Tuhan, sementara Paulus mengatakan Yesuslah yang Tuhan. Itu tidak salah karena begini, tidak mungkin orang bisa percaya kepada Allah Bapa kalau tidak percaya kepada Yesus. Gitu. Karena Yesus itu kan jelas dijelaskan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Ingat kata kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Sedangkan Alkitab adalah catatan, satu-satunya catatan yang benar menurut orang Kristen tentang sang kebenaran. Kalau sang kebenarannya sendiri adalah Yesus Kristus. Dan tidak mungkin orang percaya kepada Allah kalau tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia percaya kepada Tuhan atau Allah. Oke. Barang siapa melihat aku, ia melihat Tuhan. Begitu. Bapa adalah Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan, Yesus yang menyatakannya. Bapa adalah Tuhan, Yesus yang menyatakan bahwa Bapa inilah Tuhan. Ya. Yesus berarti Yesus berarti Yesus bukan Tuhan. Dia firman Tuhan. Firman Tuhan bukan Tuhan ya. Esensinya sehakikat dengan Tuhan.
Kalau satu hakikat itu kalau sehakikat itu dia setara tidak? Setara seperti di Efesus kalau nggak salah itu dibilang, walaupun setara dengan Bapa tapi bukan hal yang patut dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Karena Yesus ini datang ke dunia itu begini, saya ceritakan sejarah kekristenan dulu. Jadi Enggak, gini Pak, kita ambil setara dulu, jangan ke sana dulu. Bapak tadi mengatakan setara, sementara Yesus tidak mengatakan setara. Yohanes 13 nomor 16 tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Di sini dijelaskan sama oleh Yesus bahwa dia tidak setara. Iya, itu konteksnya kan dia menjelaskan kepada para murid. Tapi walaupun Yesus yang dianggap oleh para murid guru dan junjungan agung, walaupun tidak setara dengan para murid, Yesus pun membasuh kaki para murid. Itulah yang Yesus ajarkan, yaitu melayani. Begitu. Bukan, Bapak tadi mengatakan Yesus dan Bapa setara. Tetapi menurut pernyataan Yesus sendiri, bahkan Yesus mengatakan, Bapakkulah yang memuliakan aku. Yohanes 8 nomor 54. Matius 18:19, Bapalah yang mengabulkan doa mereka. Matius 10 nomor 18, mengapa aku kau katakan baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Di sini Yesus menunjukkan dia seorang hamba, seorang utusan. Tidak pernah dia meletakkan dirinya setara dengan Bapa. Iya, memang dia utusan, betul. Bahkan tadi yang dibahas itu, aku tidak bisa berdiri tanpa Bapa. Tapi di sini ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud arti tujuan itu kan ingin mengatakan bahwa semua yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapa. Semua yang Yesus katakan itu adalah kehendak Bapa. Dia sebagai manusia bukan atas pikirannya sendiri, bukan atas idenya sendiri, atau bukan atas keinginannya sendiri. Apapun yang dia lakukan itu adalah kehendak Bapa, termasuk penyaliban. Makanya ketika dia di Taman Getsemani, ketika ingin akan disalib, dia egonya, manusianya berkata begini, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi Yesus sebagai manusia, ketika dia datang sebagai manusia, dia punya seluruhnya sifat manusia. Lapar, keinginan, sakit, semuanya punya. Apakah keinginan Yesus sebagai manusia ini dikabulkan oleh Bapa? Kalau yang bertentangan dengan kehendak Bapa tidak. Tetapi apa yang berarti bisa berarti bisa firman Allah sendiri bertentangan dengan Bapa sendiri. Sebagai manusia, keinginan manusia bisa. Tapi Yesus sebagai manusia memilih taat sampai mati. Begitu. Iya, enggak, gini loh. Ketika Yesus ini dari diri Bapa sendiri, kenapa bisa tidak kompak? Kenapa saling tidak bisa mendukung ketika Yesus berdoa tidak dikabulkan oleh Bapa? Iya, karena apa yang keinginan manusianya itu bertentangan dengan rencana Allah, keinginan Allah. Begitu. Oh, berarti tubuh kemanusiaan Yesus ini bertentangan dengan Allah sendiri. Iya, bahkan tubuh Yesus sendiri bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak memilih tidak berbuat dosa. Wah, ini mantap ya. Bapak mengatakan dengan secara lantang di sini mengatakan diri Yesus sendiri bisa membantah perkataan Bapak sendiri, betul? Bukan membantah perkataan Bapak, keinginannya sebagai manusia. Tidak mengikuti keinginan Bapak, betul? Bisa bertentangan. Apakah ketika firman ini menjadi manusia, kekuasaan Tuhan yang ada di dalam tubuh Yesus ini hilang segala-galanya? Tidak. Murni manusia. Berat enggak? Ketika Yesus manusia ini, apakah betul Yesus ini 100% cuma manusia? Tidak ada ketuhanannya? Itu manusia. Tidak ada ketuhanannya. Berarti kalau ada Kristen yang membawa 100% manusia, 100% Tuhan itu bohong.
Kalau di Alkitab tidak ada. Nih ya, baru mantap. Ini baru kali ini aku jumpa ya, Pak John jujur ya. Nah berarti, oke, betul. Firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Nah, yang menebus dosa orang Kristen adalah manusia atau Tuhan? Di kayu salib. Yang menebus orang Kristen. Yang menebus dosa orang Kristen di kayu salib, manusiakah atau Tuhan? Manusia Yesus Kristus. Bukan Tuhan. Bukan. Jadi Allah Bapa menumbalkan manusia untuk menebus dosa manusia. Bukan meninggalkan manusia, makanya saya menjelaskan dari awal. Jadi begini, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia kan belum berbuat dosa. Tetapi ketika Adam melanggar, manusia berbuat dosa sehingga terpisah dengan Allah. Jarak antara manusia dengan Allah begitu jauh, sehingga manusia tidak bisa menghampiri Allah. Nah, dari situ orang-orang Yahudi, Tuhan menyatakan pertama sebagai umat pilihan itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian untuk datang kepada Allah, mereka melakukan pengorbanan, kurban tebusan, bahkan dimulai dengan Abraham. Nah, kemudian manusia yang berdosa ini tidak mungkin bisa menjadi tebusan untuk manusia yang berdosa. Makanya dibutuhkan manusia yang tidak bercacat celah, tidak berdosa, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa tidak dilihat tidak bercacat Bentar celah? ya, aku ini banyak permintaan di bawah ini. Pak Robin Pardede monitor. Pak Robin. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.